izinkan saya sedikit pesimis karena kemungkinan itu kan selalu terbuka, apalagi kita selalu mendengar narasi bahwa pasangan 01 ini dengan sumber daya yang paling kecil dibandingkan dengan koalisi lain. Nah, terkait dengan hal itu, kekalahan sebetulnya membuat gagasan-gagasan yang dibawa oleh pasangan Amin ini sudah terwujud, karena gagasan paslon lain akan dibawa ke ranah tertinggi dalam negara. Nah, melihat hal itu, bagaimana Mas Anies dan Gus Imin merespon? Karena mungkin pasti banyak pendukung-pendukung yang kecewa gagasan-gagasan perubahan itu tidak bisa dikerjakan. Misal tentang kontrak farming, tentang soal kekerasan seksual, yang kita jelas tahu bahwa gagasan itu yang paling banyak digaungkan oleh pasangan 01 dengan berbagai kampanye dengan gagasan. Dan inti pertanyaannya mungkin secara sederhana, Gus Imin dan Mas Anies apakah akan tetap membawa gagasan perubahan jika kalah di putaran pertama dengan tidak berkoalisi, jika maksudnya tidak bergabung dengan pemerintahan yang berkuasa nanti, atau tetap bergabung demi memperjuangkan gagasan yang sudah disukai dan dicintai oleh masyarakat yang mendukung paslon 01. Jadi kita makan siang dulu itu. Baru kita ngomong soal 14. Kan tinggal berapa hari lagi? Pak, ojo gege mongso. Ya kan, it's a good questions. Tapi tunggu sampai 15 siang. Ya, nanti 15 siang kira-kira kita ada bayangan, mudah-mudahan. Dengan asumsi berarti apa sih namanya? Quick exit poll kayak apa, quick count itu dengan asumsi angkanya nggak beda-beda kayak survei kemarin. Survei kemarin itu kan merepotkan, bukan? Ada yang bilang X persen, yang satu lagi X plus 10, nanti X plus 15, nanti X minus 8, kan kita bingung nih. Mudah-mudahan nanti quick count dan exit poll itu tidak begitu. Karena kalau angkanya begitu, bingung pula kita. Karena tujuan dari quick count, exit poll sesungguhnya untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Tujuannya. Jadi kita ngobrolin nanti lah, ya, tentang apakah seperti apa langkah ke depannya. Jangan, menurut saya hari ini kita konsentrasi ngebut dulu, ngoyo dulu sampai 14. Kalau gitu tuh seperti kita sudah mulai berpikir, memangnya yang masuk putaran yang satu putaran siapa, yang putaran kedua siapa? Sekarang nih, kalau ternyata yang terjadi berbalikan dengan yang diopinikan gimana? Coba, kalau ternyata berbalik sama sekali dari yang diopinikan, apa yang kemudian terjadi? Kita nggak tahu nih. Dan gini, ini yang tadi saya sebut di dalam pidato, penggiringan opini bahwa akan terjadi X, penggiringan opini akan terjadi Y, penggiringan opini itu semua bisa berujung cara begitu pada mematikan demokrasi, mengarahkan rakyat, membentuk opini pada rakyat. Nantinya yang disebut demokrasi itu one man one vote, nanti tambahin satu lagi, one time. Cuma sekali, habis itu gak ada coblosan lagi. Itu ada di dalam studi komparatif politik, namanya one man one vote, one time. Kenapa? Karena demokrasi berujung kepada non demokrasi. Itu istilahnya, one man one vote, one time. Karena didorong opini, ujungnya nanti udah saudara-saudara semua, seluruh rakyat nggak usah repot-repot demokrasi, mahal pemilu itu. Serahkanlah pada kami bereskan itu. Sama seperti sekarang, mahal bung 2 putaran itu, serahkan saja pada kami. Nanti kami bereskan semua urusan. Itu menuju kepada one man one vote,